يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Sadaqallahul Azim. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, bil khusus Bapak Ibu yang masih berbahagia, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari Senin subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali dalam keadaan bermujahadah, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap muka, bisa meringankan langkah kita dari rumah kita masing-masing, kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rakaat ibadah yang sudah kita tunaikan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya, semoga diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema pada pagi ini kita adalah 7 golongan manusia yang akan bahagia. Setiap kita manusia memerlukan, menginginkan pasti hidup bahagia. Bahagia di dunia, terlebih-lebihnya kebahagiaan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Habib Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia kelaknya nanti akan bahagia dan dia akan mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu, pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mana 7 golongan manusia itu yang akan bahagia dan akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah imam adil, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Imam adalah pemimpin, baik pimpinannya dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Terlebih-lebih pemimpin yang akan mengadili, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu adalah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu yang pada tempatnya adalah dengan arif dan bijaksana. Maka oleh sebab itu kita diamanahkan menjadi pemimpin. Paling kecil kita adalah memimpin diri sendiri. Bagaimana bisa kita berdisiplin memimpin diri sendiri, dan apalagi kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu memimpin keluarga kita,
sebagai RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri-menteri, bahkan sampai raja dan presiden. Semuanya yang kita pimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekecil apapun di hari kiamat nanti akan terlepas dari penguasaan Allah dan akan diadili oleh Allah sebaik-adil. Maka oleh sebab itu kita diamanahkan menjadi pemimpin. Sangatlah berat sebenarnya amanah ini, tetapi apabila dilakukan dengan secara ikhlas dan selalu pimpinan itu meletakkan pada tempatnya, itu yang dikatakan pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan seorang pemimpin itu yang arif dan bijaksana, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah salah satu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa pemimpin yang adil. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah pemimpin yang adil ini akan mendapat naungan, di mana pada hari kiamat itu manusia semuanya itu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kacau balau. Kenapa kacau balau waktu itu? Karena benar-benar waktu itu matahari sekekal, yang panasnya hawa waktu itu, suhu pada waktu itu luar biasa panasnya. Tetapi seorang pemimpin yang adil dan dia di padang mahsyar itu akan mendapat naungan, yang mana pada waktu itu Allah sajalah yang bisa diberikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya, salah satu di antaranya yaitu pemimpin yang adil. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita usia 40 ke atas, apalagi sudah kepala 5, 6, bahkan sudah ada yang 7, kalau itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, maka itu wajar. Kenapa? Karena usianya sudah lanjut. Tetapi seorang pemuda dari kecil dia sudah nampak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usia mudanya dipergunakan untuk semaksimal mungkin senantiasa taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pemuda yang taat dan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang pantas menjadi pemimpin masa depan. Bukan pemuda yang nggak tahu kemana arah masa depan yang nggak jelas. Pemuda di malam hari bawa gitar mondar-mandir hilir mudik di jalan, di mana malam disitulah dia tidur dalam keadaan yang mengerikan kadang-kadang dan terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan pemuda-pemuda yang patuh dan tunduk dan taat kepada Allah. Karena pemuda-pemuda Kahfi itu memperjuangkan, mempertahankan akidah dan tauhidnya. Karena ketika itu pada zamannya waktu itu raja yang zalim untuk menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuh pemuda ini mempertahankan, memperjuangkan keimanannya. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi untuk memperjuangkan akidahnya. Maka Allah tulis dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, dan mereka senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita hadirin rahimakumullah, kita mempunyai anak yang usianya sudah balik, dikatakan pemuda. Mana pemuda kita yang nampak di masjid
dipelajari. Nah, oleh sebab ini tugas kita Bapak Ibu untuk mengajak. Mari kita rangkul pemuda ini, bentuk remaja masjid. Sebenarnya remaja masjid sudah ada di mana-mana, tapi programnya tidak jalan sama sekali. Kenapa? Karena itulah harus ada orang yang benar-benar merangkul, menarik anak-anak kita, pemuda-pemuda kita untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah nanti yang menentukan bangsa dan negara ini maju atau mundur. Bahkan agama Allah ini kalau tidak pemuda 20-30 tahun yang akan datang, dialah jawabannya nanti. Kalau kita 30 tahun yang akan datang, mungkin usia kita sudah tua, bahkan sudah banyak yang sudah tiada di dunia ini. Oleh sebab ini bagi kerisauan bagi saya dan kita semuanya lah Bapak Ibu, untuk khususnya kita di Balai Center ini anak-anak kita, mari kita rangkul. Alhamdulillah adik-adik kita, anak-anak kita baru, bukan pemuda, anak-anak kita sudah mulai kita jalankan programnya, yaitu pendidikan suku sudah berjalan hari atau minggu yang ketiga, insyaallah minggu yang keempat. Nah, oleh sebab itu kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu yang punya anak-anaknya di rumah. Mari pada hari Ahad pagi setelah kuliah subuh Ahad setiap paginya jam 7 mulainya. Oleh sebab itu mari kita bimbing anak-anak kita, kita dorong dia ke masjid untuk berkumpul bersama. Kita didik anak-anak kita bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini menambah wasana atau menambah wawasan kepada kita semuanya, dan khususnya kepada saya, dan meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan kembali dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi